Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memotivasi dan menginspirasi kita dalam menjalani hidup sesuai dengan standar firman. Mendengar firman itu penting karena firman itu membuat iman kita bertumbuh. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 8 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman-Nya berkata demikian, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita bijak dalam menjalani hidup. Seringkali banyak problematika kehidupan karena kita tidak bijak dalam menjalani hidup ini. Seringkali ada banyak kesulitan hidup, ada banyak problematika dalam hidup kita, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak kesengsaraan, ada banyak penyakit karena kita tidak bijak dalam menjalani hidup ini. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita bijak dalam menjalani hidup ini. Menjalani hidup bijak itu seperti apa sebenarnya? Bijak dalam menjalani hidup itu modelnya seperti apa? Sebenarnya bijak dalam menjalani hidup sama artinya dengan hidup menurut firman. Menjalani hidup sesuai dengan standar firman. Karena apa? Ketika kita mengetahui firman dan kita menerapkan firman, kita mentaati firman dalam hidup kita, maka itulah bijaknya sebenarnya. Jadi orang yang bijak dalam menjalani hidup ini sebenarnya tidak muluk-muluk. Yang penting kita belajar memahami firman itu dengan baik dan kita belajar untuk menghidupi firman, menerapkan firman, mentaati firman dalam seluruh area kehidupan kita, maka kita disebut sebagai orang bijak dalam menjalani hidup ini. Lalu pertanyaannya adalah apa dampaknya? Apa manfaatnya? Apa akibatnya kalau kita bijak dalam menjalani hidup ini? Setidaknya ada 3 dampak, 3 manfaat kalau kita bijak dalam menjalani hidup ini. Ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Dalam ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jadi ketika kita mendengarkan didikan dalam arti didikan firman, maka kita menjadi bijak. Kalau kita menjadi bijak, akibatnya apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Jadi manfaat kita bijak dalam menjalani hidup adalah kita akan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu karena akibat sebenarnya. Akibat kita bijak dalam menjalani hidup, akibat kita menjalani hidup sesuai dengan firman, maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak bijak dalam menjalani hidup, maka itu yang membuat akhirnya kita tidak berbahagia. Contoh saja kita tidak bijak, kita terlibat dalam dosa persinahan, itu kan artinya kita tidak bijak. Kalau tidak bijak itu yang akhirnya mengakibatkan rumah tangga jadi rusak, rumah tangga jadi kacau, dan akhirnya anak-anak semua jadi terlantar, dan jelas kita tidak berbahagia. Jadi mari kita belajar untuk bijaksana dalam menjalani hidup ini. Karena ketika kita bijak dalam menjalani hidup, garansinya adalah kita akan berbahagia. Yang kedua, ayat 35a. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup.
Siapa yang mendapatkan aku, yaitu mendapatkan kebijaksanaan dan menjalani hidup dengan bijak, mendapatkan hidup, bukan kematian. Mendapatkan hidup. Kalau kita coba memahami hidup dalam konteks ayat ini, lebih menunjuk kepada suatu hidup yang penuh berkat. Jadi ketika kita bijak dalam menjalani hidup, kita tidak hanya berbahagia, tapi manfaat yang kedua adalah hidup kita penuh berkat. Mendapatkan hidup. Mendapatkan hidup yang penuh berkat itu. Karena apa? Karena kita bijak dalam menjalani hidup. Karena kalau kita bijak menjalani hidup berarti kita mentaati firman. Kalau kita taat kepada firman, ya pasti kita akan mendapatkan berkat. Makanya Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Akibat kita bijak, pasti kita hidup benar. Dan kalau kita hidup benar, itu yang membawa kita kepada suatu kehidupan yang penuh berkat. Yang disiapkan dan dijanjikan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, akibat manfaat kita bijak dalam menjalani hidup. Ayat 35b, dan Tuhan berkenan akan dia. Jelas kalau kita bijak dalam menjalani hidup, berarti kita taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman-Nya, akibatnya ya pasti hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah akibat kita, manfaat kita bijak dalam menjalani hidup. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, pasti banyak hal yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Apakah itu kekuatan, apakah itu kesehatan, apakah itu keberuntungan, apakah itu keberhasilan, apakah itu kesuksesan. Itu bisa mengiringi kehidupan kita kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan karena kita bijak dalam menjalani hidup ini. Jadi mari kita terus belajar dan terus berproses dalam menjalani hidup. Ketidakbijakan kita dalam menjalani hidup itu yang akan menyengsarakan hidup kita. Kalau kita mentaati firman sebagai pejabat, kita hidup baik, kita melaksanakan firman. Jangan berbuat hal yang bertentangan dengan firman. Kalau Anda korupsi, nanti suatu waktu nanti Anda akan sengsara sendiri. Jadi mari kita terus belajar untuk bijak dalam menjalani hidup ini. Dengan cara kita menerapkan, melakukan firman dalam hidup saudara dan saya, maka akibatnya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, saya percaya Tuhan akan memberikannya. Karena apa? Hidup kita berkenan kepadanya. Jadi kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita didapati oleh Tuhan bahwa hidup kita berkenan kepadanya. Karena saya percaya ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka segala hal Tuhan bisa berikan bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bijak dalam menjalani hidup. Tuhan tolong kami, supaya kami bijaksana dalam menjalani hidup. Karena ketika kami bijak dalam menjalani hidup, kami akan berbahagia. Hidup penuh berkat dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.